Selamat pagi anak-anakku terkasih kelas 10I1. Hari ini kita akan belajar mengenai teks negosiasi. Langsung saja kita masuk pada materi, yaitu apa itu negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain. Tujuan negosiasi adalah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan. Nah, pengertian teks negosiasi sendiri adalah teks yang berisi proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Nah, karena terdapat perbedaan kepentingan, maka diperlukan cara yang tepat agar perbedaan-perbedaan tersebut dapat diselesaikan tanpa merugikan salah satu pihak. Untuk mengetahui apakah sebuah teks termasuk teks negosiasi atau bukan, maka terdapat ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, terdapat partisipan. Partisipan di sini artinya pihak yang mengajukan atau pihak yang menawarkan. Artinya orang yang melakukan negosiasi. Nah, pada beberapa negosiasi untuk memecahkan konflik dan pertikaian, ada partisipan yang ketiga, artinya orang ketiga yang menjadi perantara, penengah, atau pemandu negosiasi. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya pengajuan dan penawaran. Kemudian yang terakhir, adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Nah, ketika tidak tercapai kesepakatan, maka itu bukan negosiasi. Kita masuk pada struktur teks negosiasi. Yang pertama orientasi, yang kedua pengajuan, yang ketiga penawaran, yang keempat persetujuan, dan yang terakhir penutup. Yang pertama orientasi. Orientasi berisi tujuan yang ingin disampaikan negosiator 1. Kemudian pengajuan berisi sanggahan dari negosiator 2 dengan alasan tertentu. Kemudian yang ketiga, penawaran artinya berisi argumentasi dari negosiator 1 untuk mempertahankan tujuannya agar disetujui negosiator 2. Nah, yang kemudian persetujuan berisi penolakan atau penerimaan dari negosiator 2 dengan alasan tertentu. Yang terakhir penutup berisi terjadinya kesepakatan antara negosiator 1 dan negosiator 2. Yang kelima ada ciri kebahasaan teks negosiasi. Kebahasaan teks negosiasi yaitu bahasa yang santun dan persuasif. Persuasif artinya bersifat membujuk secara halus agar menjadi yakin, menurut KBBI. Kemudian, kalimat persuasif memiliki makna perintah yang disampaikan secara tidak langsung atau tersirat atau bersifat tidak memaksa. Maaf, di sini harusnya tidak memaksa, bukan memaksa. Mengapa teks negosiasi bersifat persuasif? Nah, bersifat persuasif di sini karena negosiasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, diperlukan kemampuan untuk memengaruhi pihak lain. Maka digunakan kalimat persuasif agar membujuk dan memengaruhi pihak lain atau lawan negosiasi. Nah, berikut contoh kalimat persuasif, bisa kalian baca sendiri. Saya hanya akan menjelaskan bahwa kedua kalimat persuasif tersebut intinya adalah Doni membujuk ayahnya agar mau membelikan handphone untuknya untuknya. Nah, dalam kalimat pertama, makna tersirat yang disampaikan Doni adalah banyak keuntungan jika Doni mempunyai handphone. Kemudian pada contoh kedua, makna tersirat yang terkandung adalah Doni yang paling kesulitan menyelesaikan tugas sekolah karena tidak mempunyai handphone. Saya kira begitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pembelajaran ini dapat berguna untuk kita semua. Selamat belajar untuk para anak-anakku. Terima kasih atas partisipasi kalian atas pembelajaran hari ini.